Oke, welcome back to YouTube channel Santo Yadi pastinya. Udah lama banget gue gak pernah cerita lagi mengenai paranormal experience. Yang dimana sebenarnya gue tuh banyak banget paranormal experience yang gue gak pernah ceritain ke lu pada. Karena memang terkendala gue juga sibuk, gue lagi ngerjain skripsi. Jadi gue tuh gak ada waktu buat bikin video-video gituan ya. Kecuali bikin video cover lagu gue sih gampang gitu kan. Kali ini gue bakal cerita mengenai misteri kuntilanak di pantai Tanjung Batu. Jadi kita mulai dari pertama gue pengen buat pergi ke pantai Tanjung Batu itu sendiri. Entah kenapa kita tuh dari kelompok-kelompok gue yang gue pernah pergi dulu, yang waktu kita di cerita gue yang pertama itu yang tentang misteri Padang 12, kita tuh tertarik buat pergi ke sana lagi, tapi bukan buat main-main kayak begituan lagi. Kita tuh pergi ke sana tuh buat mancing, karena katanya tuh lagi musim ikan gitu kan. Tapi kita nggak pergi ke Padang 12. Jadi Padang 12 tuh misalkan lu lewat di Padang 12, lu tuh pasti lu mau pergi ke pantai Tanjung Batu yang kata gue, lu tuh pasti lewat Padang 12 itu. Lu pasti lewat Padang 12 itu. Jadi gue tuh udah deh mikir, ini kan bukan Padang 12 ya. Ya udah kita ke Padang 12 kan lewat. Udah, enggak mungkin seserem yang kemarin dong gitu kan. Terlepas dari itu ya udah kita bersiap-siap untuk cari beberapa anggota yang kira-kira mau direkrut untuk pergi ke sana kan. Ya jelas dong, gue kan cerita yang paranormal experience gue yang Padang 12 itu kan udah banyak yang tahu, teman-teman SMA gue pada takut kan, gak mungkin mau. Akhirnya gue ajakin orang-orang yang nekat-nekat doang, kayak Randy yang kemarin gue ajakin lagi, dia mau ikut gitu. Akhirnya udah Ren, kamu ada temen gak? Gue ada adik sepupu yang mau pergi. Oke, diajakin si Egi sama si teman gue SMA 1. Dia tuh pengen juga karena memang hobi mancing kan. Udah deh, setelah itu kita siap-siap prepare semua, barang-barang udah disiapin semua buat pergi mancing. Dan kita berencana memang mancing itu buat tidur sana, buat nginap gitu kan. Kita persiapan semua udah siap, udah mateng. Gue pergi sama Randy udah siap. Gue telepon si teman gue satunya yang teman SMA gue, namanya Patih. Tih, lu jadi pergi kagak? Kita udah siap nih, pancing semua udah gue siapin. Lu tinggal pergi bawa alat yang gue siapin, yang lainnya yang gue suruh lu yang bawa gitu kan. Kayaknya sore gue nyusul deh katanya gitu kan. Akhirnya kita pergi nih berdua, gue sama Randy pakai motor nih pergi. Karena memang siang kan, kita pergi itu jam 2 siang. Kita lewat di Padang 12 itu biasa aja men, karena memang siang kan. Rasa takut gue tuh udah berkurang karena gue waktu itu udah SMA. Yang terjadi di Padang 12 waktu gue terjadi dulu itu kan SMP kan. Jadi gue tuh udah SMA kelas 3, gue tuh pergi ke lewat di Padang 12 itu lagi. Terus kita sampai ke pantai Tanjung Batu. Wah, eksotis sekali. Kita nyampe memang bagus pantainya kan. Bentuk pantainya tuh kayak bentuk C gitu loh. Jadi bentuk C. Ujung sana ada batu-batuan buat orang pergi jalan ke ujung bebatuan itu bisa mancing. Nah, ujung sebelah sana juga ada bebatuannya. Jadi tepi-tepi pantai itu ada rumah-rumah warga gitu. Bukan rumah warga sih, warung-warung yang dibangun warga. Terus ada pendopo-pendopo yang kosong. Sore itu kebetulan jam 4 kita datang masih ada orang jualan. Jadi kita pergi ke ujung sono. Ujungnya sebelah kiri, jauh ke dalam. Cuman jalan satu arah doang, cuman lurus doang yang belok ke kiri. Akhirnya pas belok ke kiri itu kita jarak lumayan jauh. Ketemulah, kita berhentilah di penghujung jalan yang ada cabangnya, ada cabang 2. Ke kiri itu ke sungai, yang ke kanan itu ke ujung bebatuan yang kata gua itu tempat mancing. Jadi kita tunggu ke kanan, sampai ke ujung ke kanan itu kita tuh sampai di pohon gede banget. Pohonnya tuh di tengah-tengah jalan, Jadi pohonnya tuh akses menuju ke bebatuan itu yang tempat orang mancing di ujung C itu yang kata gua pantainya bentuk C. Di ujung di ujung itu kan ada bebatuan. Nah, ada pohon tumbuh gede banget. Itu kurang lebih 5 pelukan orang dewasa, itu pohonnya tumbuh di tengah-tengah itu. Jadi kita mikir kayaknya bakal ketemu teman banyak, kita mancing di sini.
Soalnya ini pohon gede ini sebagai titik awal orang pergi ke sana. Pasti orang lewat pohon gede ini terus. Ya udah kita bikin tenda di sini aja, kata gue bilang sama Randy. Ya udah, toh nggak apa-apa katanya. Udah gue bilang ke Randy gitu. Randy oke, kita siapin semua, prepare. Udah gue letakin semua barang-barang, pancing alat semua udah disiapin. Udah tuh. Ini kan pohonnya di tengah-tengah jalan kan, di tengah-tengah akses jalan menuju tempat mancing itu. Jadi samping sini tuh ada jalan kecil untuk menuju tempat mancing itu. Jadi di balik pohon sebelah sana tuh ya tempat orang mancingnya. Ada beberapa semak-semak. Jadi agak ketutup, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau kita lihat dari sebelah pohon gitu, nggak terlalu kelihatan itunya tempat mereka mancing gitu kan. Sampai jam 6 sore, gue dapat SMS dari temen gue si Patih. Dia bilang, kayaknya gue gak bisa ikut. Kayak motor gue dipakai sama nyokap gitu. Anjir, gimana ya, gue tuh langsung bilang gini, lu kampret emang. Kalau lu memang gak mau pergi dari awal, kita gak bakal pergi gitu loh. Gak mungkin kita cuman berdua gitu kan pergi. Karena dia bilang bakal nyusul, kita tuh siap pergi berdua. Mana kita gak bawa apa-apa. Jadi waktu itu memang kan kita kan gimana ya, paroan, bawa barang tuh paroan. Dia yang bawa makanan, kita yang bawa alat-alat. Jadi nyampe ke sana udah kita nggak punya uang, nggak bawa makanan gitu loh kan. Jadi gue lapar, gue cuman bawa nasi. Nyampe sampai ke sana, udah nih malam jam 6, jam setengah 7 gue abis sholat maghrib. Itu ada orang mancing, bapak-bapak gitu kan mancing. Ada segerumbulan lah sama temen-temennya. Jadi pas lewat, dia numpang ya, kita lewat ya, numpang lewat ya. Karena memang kita kan diaksesnya pas di bawah pohon gede itu. Jadi dia tuh lewat, satu akses itu lewat sampai kita dong pasti. Iya pak, nggak apa-apa, lewat aja kita. Karena mereka lewat mancing. Sampai jam berapa, jam 9 atau jam 10. Enggak, sampai jam 9 ding. Pokoknya jam setengah 10 malam gitu tuh ribut kan, mancing dapat terus. Seru banget ya, keren kata gue. Randy bilang, kita cuma bawa pancing tuh, kita nggak bawa umpan. Masa ya kali kita ngumpan pakai nasi katanya. Emang kamu pikir kita mancing di empang, kita di laut, nggak mungkin dapet katanya gitu kan. Jadi gue duduk nungguin sampai harapan gue tuh mereka balik, terus mereka ngasih umpan. Dan ternyata bener, jam 9 lewatan gitu, setengah 10 mereka balik. Ada beberapa, jadi baliknya tuh nggak sekaligus gitu. Jadi baliknya tuh cuma 1, 2, 4 gitu loh orang-orangnya. Gua tuh nggak merhatiin berapa orang yang datang tadi. Jadi iya kali gua merhatiin kan, dia lewat aja udah. Gua bilang ya silakan. Terus pas balik dia bilang ternyata yang terakhir tuh udah lewat ya. Yang terakhir datang, "Dek, mau mancing nggak? Ada saya lihat kamu bawa pancing gitu." "Iya mas, soalnya kita mau mancing awalnya, cuman nggak ada umpan." "Ya udah, ini kita kasih udang," katanya. Dikasih udang 3 ekor gede. Terus 2 ekornya gue bakar, gue makan sama Randy, sama karena gue cuma bawa nasi kan daripada gue kelaparan. 1 ekornya tuh kita rencanakan buat mancing. Jadi pas dia balik, mas itu balik, di sana tuh masih ada bunyi orang mancing. Di balik pohon gede yang kita tinggalin itu masih ada orang mancing gitu kan. Ternyata masih ada ribut, masih ada yang bersuara gitu kan di balik pohon gede kita mancing ini, kita tinggal ini. Kayaknya masih ada yang mancing di Ren, kata gue, bilang sama Randy. Terus Randy bilang, "Iya toh, kayaknya masih ada yang mancing, soalnya masih ada suara-suara orang mancing." Jadi orang tuh malam-malam dia ketawa gimana ya, ketawa bahagia gitu loh, kayak barusan dapat ikan terus wah ketawa gitu. Wah seru banget gitu. Aduh, gua sama Randy kan langsung mikir, kayaknya seru banget deh Ren, kayaknya bakal banyak dapat ikan banyak tuh mereka gitu. Gua bilang kan. Itu udah jam 10. Jadi akhirnya si Randy ngajakin, "Tok, saatnya kita mancing aja barengan gitu. Soalnya ini orang pada dapat ikan," katanya. Udah, gue sama Randy mutusin ngambil semua alat-alat pancing kita, terus kita pergi juga di balik pohon itu kan, di belakang pohon itu kita pergi. Jadi kita pergi di balik pohon itu sampai ke semak-semak, kita lewat semak-semak itu ketemu di bebatuan yang tempat orang mancing itu. Ternyata di tempat bebatuan itu yang kita bikin merinding, gue tuh paling depan, gue jalannya paling depan, gue bawa ember, bawa pancing. Si Randy cuman bawa pancingnya. Udah pas gue paling depan lihat, gue tuh langsung merinding, gue tuh langsung diem doang gitu.
Gue lihat nggak ada orang sama sekali, bayangkan. Jadi yang ketawa-ketawa tadi siapa gitu loh. Gue langsung, Ren, yang ketawa tuh siapa, Ren? Terus Randy bilang, "Hus, lu tuh diem kenapa tuh?" Udah, nggak usah mancing, kata Randy. Gue balikin badan gitu kan, pelan-pelan ke Randy. Wah, Randy langsung lari. Wah, gue langsung lari dong. Gue lepasin itu ember, lempar, gue langsung lari. Pergi sampai nabrak-nabrak semak-semak. Kayaknya tuh semak-semaknya tuh jauh banget gitu loh. Kita lewat semak-semak, padahal semak-semaknya cuma dikit gitu. Kayak kita tuh masuk di dalam hutan. Jauh banget larinya. Akhirnya pas lewat dari semak-semak, kita ketemu tuh pohon gede. Itu tuh suasana hati tuh udah lumayan hilang karena udah ketemu pohon gedenya. Udah, kita balik, Ren, motor kita udah ada di sini, udah siap gitu. Akhirnya gue bilang ke Randy, Ren, kita balik aja, Ren, kayak gini. Soalnya gue mikir deket kan dengan tempat mancing tadi. Gue takut dong, yang tadi ketawa siapa. Gak apa-apa, kata si Randy. Lagian kalau balik kita habis bensin gimana? Kamu mau kita balik terus habis bensin di tengah-tengah padang 12? Kamu siap, katanya. Gue juga mikir, aduh, iya juga sih, Ren, gak mungkin juga. Habis pemikiran kita, akhirnya gue tuh sama Randy mutusin buat tetap tinggal di pohon itu. Kita duduk-duduk nih santai-santai sampai jam-jam kurang lebih jam 11 malam. Randy bilang, gue telepon pacar gue aja deh, biar lebih seru. Terserah Dena, kata gue jomblo lagi ya itu. Yaudah, ditelepon si pacarnya kan, di speakerin, dinyalain speakernya. Jadi gue sambil nyalain api unggun, si Randy nelpon ceweknya, dinyaringin pakai HP Nokia Sentar itu loh. Kalau dinyaringin kan jelas banget ya suaranya itu malam-malam. Terus dia tuh cerita rada-rada ya gimana ya, cerita-cerita memancing nafsu malam-malam gitu kan. Cium dong ya. Kalau ketemu aku peluk, kamu aku cium, katanya, ngomong gitu kan. Kan ngomong-ngomong kayak begitu kan di dalam hutan sebenarnya nggak boleh kan. Jadi aku tuh yang sebenarnya gini ngomong, pas lagi ngomong tentang yang rada aneh gitu kan. Tiba-tiba handphone si Randy masuk suara kunti, tau gak lo? Masuk suara kunti di dalam handphone. Lillahi ta'ala, gue denger. Jadi si HP Randy ini bunyi tiba-tiba gitu loh. Langsung dilempar sama Randy. Wih, apaan tuh? Wih, kenapa dilempar? Kata gue, tadi lu denger gak? Denger, anjir, kata gue. Apaan tuh? Ih, lu aneh-aneh aja nelpon orang. Gue nelpon pacar gue kok, katanya gitu kan. Tapi beda, anjir, kata gue. Ini beda banget. Itu bukan suara pacar lu. Ya makanya gue lempar handphone gue, katanya. Lu ambil udah, kata gue. Dia ambil. Terus tau gak lo, handphonenya masih nyambung ke pacarnya. Nomornya masih nyambung. Terus sama Randy, yang bentar dulu, tamatin dulu ya bentar deh. Terus dimatiin sama Randy. Randy mau nelpon si bokapnya kan, nanyain, soalnya bokapnya kan orang agamaan kuat gitu kan, mau nanya-nanya. Terus tiba-tiba pas Randy mau nelpon, handphonenya hilang sinyal, guys. Hilang sinyal waktu itu juga. Terus dia bilang, Tok, ini kok hilang sinyal lo? Lu jangan bercanda, kata gue gak punya handphone nih. Beneran, ini gue tuh punya, maksud gue tuh handphone gue lagi mati waktu itu, habis baterai. Dia doang yang punya baterai, cuman waktu itu posisinya nggak bisa nyala gitu kan, nggak ada sinyalnya. Jadi pas gitu, Tok, gue nggak bercanda. Ya gue juga nggak mau lu bercanda kayak beginian, kata gue. Ini posisi kita lagi kayak begini, nggak usah bercanda, kata gue. Kata si Randy, ya udah gue simpan dulu, mungkin sinyalnya hilang bentar, nanti bakal datang lagi. Ya udah, kita takin. Gue baring sama si Randy, baring. Tiba-tiba nih Randy tuh, udah ada sinyal, katanya. Ya udah, ada lu, kata gue, terserah lu ngapain. Dia nelpon pacarnya, gue baring kan, sama-sama baring. Kita lihat ke atas pohon. Dia tuh sambil nelpon, gue sambil lihat di atas pohon yang ke tempat kita tinggal itu. Jadi pohon gede yang kata gue 5 pelukan orang dewasa itu. Nah, gue baring di bawah pohon itu sambil lihat ke atas. Karena terang bulan malam itu, jadi di atas pohon itu tuh kayak ada ranting-ranting gitu loh, guys. Jadi pohon itu bercabang-cabang, ranting-ranting, daunnya dikit gitu kan.
Tiba-tiba tuh gue lihat di atas tuh kayak ada manusia berdiri gitu kan, diem doang. Dia tuh kayak mandang kita ke bawah gitu. Ini rambutnya panjang, sumpah gue merinding sekarang. Dia rambutnya panjang, kayak punya bajunya sobek-sobek. Coba lihat ke bawah gini, cuman hitam doang di atas tuh. Gue lihat, ini apaan nih coba, rambut gitu kan, kayak jelas rambut banget guys, rambut banget. Gue lihat itu apaan ya. Terus gue panggil si Randy kan, terus dia tuh gini-gini loh kepalanya nih, gerak. Aduh gue merinding sumpah. Jadi kepalanya tuh gerak-gerak. Gue bilang si Randy kan, Ren, lu jangan telepon pacar lu dulu deh, matiin dulu loh. Lu tolongin gue dah, bantuin gue. Ini bener apa gue pandang salah, apa ini bener-bener yang gue pandang gitu kan. Gue bilang, apaan sih katanya. Terus dia matiin handphone. Apaan lu lihat ke atas deh kata gue, di atas pohon itu kan. Apa itu loh yang gue tunjuk. Terus tiba-tiba yang gue tunjuk dia bergerak anjir. Dia bergerak beberapa senti dari ruas batang kayu gede itu. Jadi bergerak gitu. Apaan itu kata Randy. Jangan nyaring kata gue. Tuh gue nggak tahu itu apaan. Kayaknya jangan macam-macam kata gue, jangan ngomong macam-macam. Soalnya dia tuh hitam gitu kan, cuman hitam bayangan gelap gitu doang. Jadi tuh kayaknya kita harus pindah deh katanya. Udah, gue siapin semua pindah. Gue siap tikar, gue gulung semuanya, gue siapin, bawa semua udah gue siapin, udah naikin ke motor semua. Pas itu Randy bilang, dia hilang. Pas gue lihat hilang, ternyata bukan hilang, dia tuh ngeloncat, tau nggak lo? Loncat terbang gitu, menurun. Jadi misalkan batang kayunya begini, dia tuh terbang untuk turun, mau turun ke bawah gitu loh, mau datangin kita, nyamperin kita gitu. Anjir, pas gue lihat sama Randy, dia diem, tiba-tiba dia terbang, gitu, kayak kodok loncat gitu loh. Itu si Randy langsung bilang, tuh cepet nyalain motor. Tiba-tiba hujan banget. Pas mantul. Kita nggak pernah nggak mikir lagi waktu itu tuh, nggak mikir ke atas lagi dah. Pas mantul, cepet mantul. Gue nyalain motor gue. Itu motor Supra gue tuh baru beli tuh, baru kurang lebih 2 tahunan. Jadi gue hidupin motor, nyalain nggak nyala motor itu. Waktu itu gue tuh langsung sama Randy, tuh di starter nggak bisa nyala. Ren kata gue nggak bisa, di starter biasa aja. Udah starter nggak nyala motornya, nggak nyala anjir sumpah. Sampai gue tuh udah gue dorong, nanti lu masukin gigi katanya. Gue didorong kan, itu kan becek kan, di sana kan becek. Terus Randy dorong motornya, langsung nyala motor sampai jatuh Randy-nya. Kita ketawa. Udah Randy naik ke motor, parah lu Ren gitu. Gue jalan motor, kita tiba di jalan. Pas kita balik nih, kita tuh lihat burung hantu, lihat biawak di tengah jalan lari gitu kan. Gila apaan itu Ren. Ya udah jangan banyak tegor lah lu katanya. Udah jangan banyak tanya-tanya, bacot lu udah kita langsung aja gitu. Langsung gua mau jalan nih, pas penghujung jalan tiba-tiba tuh jalan tuh ada bapak-bapak jalan, ininya punduknya tuh tinggi, nggak pakai baju, kakinya gede, terus gini. Dia kita mau kemana kayak gitu nanya. Sontak dong gua langsung ngerem. Iya pak, saya mau balik ke tepian pantai kata saya, di tempat perumahan yang orang jualan kata gue kan. Kata bapaknya, oh gitu, nanti belok kanan ya, jangan belok kiri katanya. Lah belok kanan, perasaan jalan tuh cuma satu gitu kan. Gue bilang, iya pak. Oh iya udah, nggak pakai baju kan, dia cuma pakai celana pendek warna coklat. Terus dia rambutnya tuh gondrong gitu. Kita tuh bukan mikirnya gimana ya, gue tuh nggak bakal berpikir negatif, bakal selalu berpikir positif. Waktu itu Randy, akhirnya gue sama Randy pergi. Tuh, lu ada yang ngerasa aneh nggak? Lagi jalan nih motor gue nggak gue kebut, soalnya becek kan jalannya, takut jatuh gitu. Kenapa Ren? Lu sadar nggak? Itu siapa orang? Iya anjir kata gue, itu siapa anjir kata gue. Gue ngerem kan kalau motor direm kan, lampu belakang motor yang merah itu kan nyala. Terus Randy baru berapa detik gitu Randy ngomong gitu, terus kita lihat ke belakang nggak ada lagi anjir, jejak kakinya aja nggak ada.
Randy tuh takut. Tiba-tiba kita motor nih, katanya belok kanan. Ren gak usah belok kiri, ini jalan tuh cuma lurus katanya, gak ada belok kiri kanannya. Ya udah gue lurus terus. Akhirnya kita tuh ketemu pohon-pohon yang rindang-rindang kayak nunduk-nunduk gitu pohonnya. Akhirnya pas kita mau lurus, emang jalan cuma lurus doang sih. Kita tiba-tiba kita lihat pohonnya tuh di dalam hujan, pohonnya tuh nggak ada yang gerak, tau nggak lo? Dalam hujan dan angin pohonnya tuh nggak gerak-gerak, kayak tenang gitu loh. Akhirnya pas kita pakai motor nyampe ke tempat itu lagi, tempat rumah kecil di mana kita ketemu bapak-bapak itu lagi, tau nggak lo? Itu yang nggak masuk akal banget gue. Langsung astagfirullahaladzim Ren, gue takut kan. Lu bawa motor aja Ren, gue takut, kata gue. Randy bawa motor. Dia baca doa astagfirullahaladzim. Oh itu semua doa gue baca semua gue tuh. Yang gue makan dulu gue, karena gue takut waktu itu. Gue takut sama Randy. Akhirnya gue pakai motor, ketemu ujung pantai. Akhirnya kita mutusin buat berhenti di tepi pantai yang kata gue ada rumah-rumah orang jualan. Ke tepi pantai yang tempat ada orang jualan. Akhirnya ada pendopo kan, hujan tuh lebat banget. Itu badan kita tuh pakai mantel tapi basah, percuma guys gitu. Pakai mantel waktu itu tuh karena takut mantelnya nggak terpasang dengan baik, jadi basah-basah badan kita tuh. Udah gua ketawa-ketawa sama Randy. Gila lu, parah lu. Pengalaman keren sih kata Randy. Keren untak lu kata gua takut anjir kata gua. Jadi pas kita ke pendopo rumah doang gitu, kayak joglo, tau nggak lu? Kayak joglo, nggak punya pagar kiri kanannya. Akhirnya kita baring-baring di situ. Hari makin hujan makin lebat. Jadi pas hujan makin deras banget tuh, gue sama si Randy mikir, Ren, kayaknya nggak bisa tidur kalau kita nggak ada dindingnya di sini. Akhirnya kita ambil tikar kita itu kita bikin jadi dinding di situ. Kita ikat gitu kan, terus kita tidur sampai malam, sampai bangun sampai pagi. Tapi sebelum paginya kita bangun, malamnya itu, lu tahu nggak? Kita tuh kirain tuh yang benda hitam itu nggak ngikutin kita. Ternyata pas malam itu dia tuh ketawa di antara 4 pohon gede di antara kita di pendopo itu. Jadi pendopo itu tuh di tengah-tengah 4 pohon. Jadi tuh ketawa itu anjir, malam-malam tuh sampai gue tuh tutup telinga. Ya Allah, ini apa? Randy tuh sampai mau nyalain handphone biar denger lagu nada dering handphone Nokia itu tiding itu, sampai denger itu. Saking kita tuh pikir ya Allah positif lah, ya Allah positif mikirnya. Tahu nggak lu? Jadi di tengah hujan itu kan di tepian pendopo itu banjir. Ada bunyi detak kaki ngelilingin kita kayak dilari, ada orang lari gitu. Anjir, tidur ya Allah tidur. Akhirnya kita tidur sampai pagi. Kita digedor sama orang yang mau pergi jualan di situ. Dibilang kita kelilingin semua kan, tutup. Terus digedor sama orang. Bangun katanya. Oh, ini ibu, bener-beneran kan ibu kan? Iya bener ibu katanya. Terus kita lihat, oh ternyata udah pagi. Ternyata kita bilang, kalian ngapain di sini? Tidur sini bu. Ya Allah kata ibu. Terus ibunya ngasih tahu ternyata memang nggak boleh tidur di situ. Makanya di sana tuh banyak rumah-rumah atau warung-warung warga yang dikosongin, nggak pernah ada ditidurin karena katanya tuh pohonnya tuh banyak kunti. Wajar tadi malam kita digangguin. Terus dia nanyain, kita digangguin nggak? Gua bilang nggak ada sih bu, nggak apa-apa. Itu aja mungkin yang bisa gue ceritain. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua juga. Gue pernah ngalamin apa yang pernah gue lihat, apa yang gue rasain, dan ternyata yang gue tempatin tinggal sebelumnya itu yang pohon gede itulah titik kunti terbanyak yang ada di Pantai Tanjung Batu, kata teman-teman gue semua yang pernah kesana. Dan gue sama Randy dengan beraninya datang ke situ buat bikin tenda di situ. Gila kan gue, karena memang kita nggak tahu. Makanya kata gue, ini jadi pelajaran kita Ren. Ntar kalau kita pergi kemana-mana gak usah kebagian ke rumah-rumah atau di bawah pohon lagi dah. Gue takut sumpah, beneran gak berani lah gue mikir kayak gituan. Kemudian ini bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk
ya selalu berhati-hatilah istilahnya ke tempat-tempat manapun. Pastikan lu udah punya teman yang punya nyali yang kuat kayak Randy, punya nyali yang berani, jadi kita nggak bakal istilahnya tuh nggak bakal kesurupan lah, setidaknya nggak bakal kebawa suasana yang ada. Gitu aja dari gua, mudah-mudahan kalian terhibur dari video yang gua tampilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.